Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, pertama saya akan mensimulasi pembuatan kombinasi fungsi yang terdiri dari dua fungsi SOP atau sum of product. Selanjutnya, saya akan menganalisa kedua fungsi dengan tabel kebenaran. Yang terakhir, saya akan menganalisa kedua fungsi dengan Carnot map. Simulasi pembuatan kombinasi fungsi yang terdiri dari dua fungsi SOP atau sum of product. Persamaan pertamanya, F1 sama dengan ABC aksen ditambah ABC ditambah AB aksen C. Kita simulasikan di aplikasi Logisim. Dan saya akan menjelaskan beberapa tools yang akan kita gunakan. Lambang telunjuk ini berfungsi untuk mensimulasikan hasil kerja kita, dan lambang tanda panah ini untuk mengedit, juga bisa menambahkan wiring di lembar kerja kita. Ini untuk yang lambang A ini untuk menambahkan teks, yang kotak untuk inputan, yang bulat untuk output. Ini gerbang NOT, gerbang N, gerbang OR. Kita dapat mengedit ketiga gerbang ini yang akan kita gunakan nanti di kiri bawah ini. Dan ini adalah lembar kerja kita. Kita tulis dulu persamaan pertamanya. F1 sama dengan ABC aksen ditambah ABC ditambah AB aksen C. Selanjutnya kita akan menambahkan input. Berapa inputan yang akan kita butuhkan? Karena di sini ABC, terus yang selanjutnya ABC, selanjutnya AB aksen C, maka ketiganya ini hanya membutuhkan 3 inputan, yaitu A, B, C. Dan gerbang apa aja yang dipakai? Yang pertama, karena di sini sama produk, maka kita menggunakan gerbang N. Gerbang itu kan dapat kita artikan dikali. Maka yang pertama ABC aksen menggunakan satu gerbang N, ABC menggunakan satu gerbang N, dan AB aksen C menggunakan satu gerbang N. Total menggunakan 3 gerbang N dan ditambah dengan satu gerbang OR. Apabila ada aksen seperti C aksen, maka menggunakan gerbang NOT. Kita tambahkan inputan dulu, karena ABC kita menggunakan 3 input. Kita namain. Selanjutnya kita tambah gerbang N. Kita edit inputannya di sini, karena kita menggunakan 3 inputan, maka kita edit menjadi 3. Dan kita menggunakan satu gerbang OR untuk menambah. Nah, gimana cara kita melihat inputan dari gerbang OR ini? Kita dapat melihat inputan ini dari ketiga output gerbang N ini, karena di sini ada 3 gerbang N, maka outputnya ada 3. Nah, output dari ketiga ini kita jadikan input di gerbang OR. Kita ubah inputannya menjadi 3 dan membutuhkan satu output. Kita wiring yang pertama ABC aksen, maka A, B. Nah, karena C aksen, maka kita menambahkan gerbang NOT di wiring tersebut. Selanjutnya ABC. Terakhir A, B aksen C. A. Karena B aksen berarti menggunakan gerbang NOT lagi di wiringnya. Tiga output dari gerbang ini kita hubungkan menjadi input di gerbang OR. Dan output dari gerbang OR kita ke output yang sudah kita sediakan. Bagaimana cara kita melihat wiring ini terhubung atau belum? Tanda dari wiring terhubung itu berwarna hijau. Apabila belum terhubung, maka dia berwarna merah seperti ini. Ini berwarna merah, tandanya dia belum terhubung. Nah, apa sih tanda titik ini? Tanda titik ini itu
tandanya dari wiring sini dia terhubung ke wiring yang kena titik tersebut. Tapi kalau misalnya dia tidak ada titiknya, jadi tandanya hanya melewati, tidak terhubung ke wiring yang dia lewati. Kita taruh di sini. Selanjutnya persamaan kedua, F2 sama dengan AB ditambah AB aksen C. F2 sama dengan AB ditambah AB aksen C. Nah, kita menggunakan inputan berapa? Nah, karena yang pertama ini hanya AB dan yang kedua AB aksen C, maka kita gunakan yang paling banyak. Berarti kita menggunakan 3 inputan. Dan gerbang N-nya berapa? Gerbang N-nya AB dan AB aksen C, berarti hanya menggunakan 2 gerbang N dan 1 gerbang OR. Jangan lupa nanti ada gerbang NOT apabila ada aksen seperti di aksen ini. Maka kita taruh inputan 1, kita namai. Kita membutuhkan 2 gerbang N. Yang pertama kan hanya AB, maka kita menggunakan 2 inputan di gerbang N pertama. Kita menjadi 2 inputan gerbang N-nya. Dan yang kedua AB aksen C, maka kita menggunakan 3 inputan di gerbang N kedua. Di sini kita ganti menjadi 3. Kita menggunakan 1 gerbang OR dan 1 output. Sama ya, inputan dari gerbang OR ini adalah output dari gerbang N. Kita wiring yang pertama AB, yang kedua AB aksen C. Nah, B aksen maka ada NOT. Selanjutnya outputnya dihubungkan output dari gerbang OR ke output yang sudah disediakan. Nah, ini adalah cara pembuatan fungsi kombinasi yang terdiri dari 2 fungsi tersebut. Yang pertama fungsinya ABC aksen ditambah ABC ditambah AB aksen C. Yang kedua fungsinya AB ditambah AB aksen C. Selanjutnya kita akan menganalisa kedua fungsi dengan tabel kebenaran. Yang pertama kita akan menganalisa persamaan pertama terlebih dahulu, yaitu ABC aksen ditambah ABC ditambah AB aksen C. 0, 0, 0 berarti inputannya yaitu 0, 0, 0. Kita coba di logisnya, inputan 0, 0, 0, maka outputannya adalah tetap 0. Selanjutnya inputan 0, 0, 1, 0, 0, 1, outputnya tetap 0, 0, 1, 0, outputnya tetap 0, 0, 1, 1, outputnya tetap 0, 1, 0, 0, itu 0, 0, outputnya tetap 0 masih 1, 0, 1, 1, 0, 1, outputnya berubah menjadi 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, outputnya tetap 1. Yang terakhir 1, 1, 1, outputnya 1. Selanjutnya kita ke persamaan kedua. 0, 0, 0, berarti inputannya 0, 0, 0, outputnya tetap 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, outputnya tetap 0, 0, 1, 0,
0, 1, 0. Outputnya tetap 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Outputnya masih 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Outputnya 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Outputnya berubah menjadi 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Outputnya tetap 1. Yang terakhir 1, 1, 1. Outputnya juga tetap 1. Nah, dari analisa kita menggunakan tabel kebenaran, kedua output tersebut itu sama, maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi yang pertama dapat kita sederhanakan menjadi fungsi yang kedua karena hasil outputnya itu sama. Selanjutnya kita menganalisa persamaan menggunakan Karnaugh map. Persamaan pertamanya F1 sama dengan A, B, C aksen ditambah A, B, C ditambah A, B aksen C. Ini adalah peta Karnaugh menggunakan 3 inputan A, B, C. Yang pertama A, B, C aksen, maka kita akan menaruh di A nya 1, B nya 1 dan C nya 0. Kenapa C 0? Karena C nya itu di aksen, maka kalau di aksen itu di peta Karnaugh 0. Kalau 1 itu bukan, yang tidak ada aksennya, A, B, C, maka akan ditaruh di A1, B1, C1. Selanjutnya A, B aksen C, A1, B0, C1. Selanjutnya kita akan melihat hasil dari peta Karnaugh ini. Kenapa ini langsung kita dapatkan? Karena kedua ini itu langsung menjurus ke persamaan yang bisa kita sederhanakan. Misalnya A. Kenapa A? Karena kedua ini itu ada di kolom A. Kalau 0 itu berarti A aksen. Karena ini ada di A, maka kita dapat simpulkan kedua tersebut ada di A. Selanjutnya B. Kenapa B? Karena di sini yang sama itu ada di posisi B. Ada di posisi kiri. Posisi kiri itu B dan posisi kanan itu C. Karena di posisi kiri 1 dan 1 sama, maka dapat kita simpulkan itu adalah B, maka jadi A, B. Selanjutnya karena di sini hanya ada 1, tidak ada 2 seperti ini, maka ini tidak dapat disederhanakan. Cara kita membaca di peta Karnaugh map-nya, A karena ada di kolom A atau baris A. Selanjutnya B aksen karena 0 di sebelah kiri, berarti B nya aksen karena 0. Terus 1 karena sebelah kanannya 1, berarti C nya 1. Kita lihat persamaan keduanya. X2 sama dengan AB ditambah AB aksen C. Nah, kalau kita simpulkan hasil penyederhanaan menggunakan Karnaugh map itu sama hasilnya dengan persamaan kedua, maka kita simpulkan bahwa persamaan pertama dapat kita sederhanakan menjadi persamaan yang kedua. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.